Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Dalam video kali ini kita akan membahas dalam mata kuliah arsitektur komputer. Nah, ada 3 materi, yaitu tentang struktur dan fungsi CPU, dukungan sistem operasi, dan operasi unit kontrol. Nah, langsung saja kita ke materi pertama. Materi pertama itu mengenai struktur dan fungsi CPU. Nah, bagian ini membahas aspek-aspek struktur dan fungsi CPU untuk dasar pembahasan bab berikutnya, yaitu RISC. Fokus bab struktur dan fungsi CPU adalah organisasi prosesor dan register, siklus instruksi dan strategi dalam metode pipelining. Nah, aktivitas CPU ada 5, yaitu fetch instruction, mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori. Kemudian interpret data, mengambil data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Kemudian fetch data atau mengambil data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Kemudian proses data atau mengolah data, yaitu eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Kemudian berita data, yaitu atau menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Nah, CPU versus tugas. Agar dapat melakukan tugas, CPU harus menyimpan data untuk sementara waktu. CPU harus mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. CPU memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Selanjutnya, di sini ada blok diagram CPU. Bentuknya itu seperti ini. Kemudian, di sini ada ALU. ALU itu melakukan komputasi atau pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan padanya. Komponen-komponen utama CPU itu ada ALU, register, dan CU, control unit. Nah, untuk control unit itu mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Selain itu menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut register. Nah, CPU itu cara kerjanya seperti ini. Itu lintasan perpindahan data dan kontrol logika digambarkan termasuk elemen yang diberi label bus CPU internal. Ini. Elemen ini dibutuhkan untuk memindahkan data antara bermacam-macam register dengan ALU. Karena pada kenyataannya ALU hanya beroperasi pada data yang berada di dalam memori CPU internal. Menunjukkan elemen-elemen dasar ALU. Kita lanjut. Organisasi register. Sistem komputer menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal per bitnya. Di dalam CPU terdapat sekumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki, memori utama dan cache. Fungsi register pada CPU. User Visible Register. Nah, register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi pengguna register. Kemudian kontrol dan status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operan untuk mengontrol eksekusi program. Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Nah, lanjut, User Visible Register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Kategorinya yaitu ada 4, general purpose, data, alamat, dan kode-kode kondisi. Nah, general purpose register dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrogram. General purpose register dapat berisi operan sembarang opcode.
Pada kasus-kasus tertentu, General Purpose Register dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan, misalnya register index dan displacement. Pada kasus lainnya, terdapat partial atau batasan yang jelas antara register data dengan register alamat. Register data dan alamat. Register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Register alamat menyerupai General Purpose Register atau register-register tersebut dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. Contohnya itu ada segment pointer. Register segmen menyimpan alamat berbasis segmen. Mungkin terdapat beberapa register, misalnya satu register untuk sistem operasi dan satu register untuk proses saat itu. Kemudian register index untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto indexed. Nah, kemudian stack pointer. Apabila terdapat pengalaman stack yang user visible, maka biasanya stack berada di dalam memori dan terdapat register dedicate yang menunjukkan ke bagian atas stack. Memungkinkan pengalamatan implisit, yaitu push, pop, dan instruksi stack lainnya. Tidak perlu operand start explicit. Nah, ada permasalahan. Apakah perlu menggunakan general purpose register seluruhnya atau hanya untuk keperluan-keperluan khusus saja? Jumlah register yang harus tersedia baik general purpose maupun register data dan register alamat. Sharing. Nah, di sini ada sharing. Yang pertama, specifier operan hanya perlu mengidentifikasi salah satu kumpulan register khusus saja dan tidak perlu mengidentifikasi seluruhnya, karena itu akan dapat menghemat bit. Kekhususan ini membatasi fleksibilitas pemrogram. Tidak terdapat solusi akhir bagi masalah rancangan ini, namun seperti telah dinyatakan di atas, kecenderungan mengarah ke penggunaan register yang khusus. Nah, sharing yang kedua, jumlah register sangat menentukan kinerja suatu prosesor. Jumlah register juga berpengaruh pada rancangan set instruksi, karena register yang lebih banyak akan memerlukan bit operan specifier yang lebih banyak pula. Register yang berukuran antara 8 hingga 32 dapat dikatakan optimum. Register yang jumlahnya lebih sedikit akan menghasilkan referensi memori yang lebih banyak. Register yang lebih banyak tidak akan mengurangi jumlah referensi memori secara berarti. Kemudian di sini ada control and status register. Bermacam-macam register CPU yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Non-visible versus visible. Tidak visible bagi pengguna. Visible tidak terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada mode kontrol atau sistem operasi. Nah, register yang penting bagi eksekusi instruksi. Program counter atau PC atau pencacah program itu berisi alamat instruksi yang akan diambil. Kemudian instruction register atau IR berisi instruksi yang terakhir diambil. Kemudian ada memory address register atau disingkat MAR berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Kemudian ada memory buffer register atau disingkat MBR. Ini berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Program status word atau PSW adalah semua rancangan CPU mencakup sebuah register atau sekumpulan register, berisi informasi status, berisi kode kondisi, dan informasi status lainnya. Kemudian ada common field atau flag, yaitu ada sign, zero, dan carry. Nah, untuk sign berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir, negatif atau positif. Kemudian zero diset bila hasil sama dengan 0. Kemudian untuk carry, diset apabila operasi yang dihasilkan di dalam carry atau penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau borrow, pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Nah, common field atau flag itu ada juga lagi equal, overflow, enable atau disable, dan supervisor. Untuk equal disetel apabila hasil pembandingan logikanya sama. Kemudian untuk overflow digunakan untuk mengidentifikasikan overflow perhitungan operasi aritmatika. Untuk interrupt enable atau disable digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Kemudian supervisor mengindikasikan apakah CPU sedang mengeksekusi dalam mode supervisor atau mode user.
Instruksi tertentu hanya dapat dieksekusi dalam mode supervisor saja, dan daerah-daerah tertentu di dalam memori hanya dapat diakses dalam mode supervisor saja. Nah, terdapat beberapa register lainnya yang berkaitan dengan status dan kontrol yang dapat ditemukan di dalam rancangan CPU tertentu. Selain PSW, mungkin terdapat suatu pointer ke blok memori yang berisi informasi status tambahan, misalnya blok-blok kontrol proses. Pada mesin yang memakai interrupt bervektor, dapat disediakan register vektor interrupt. Perancangan harus menentukan jumlah informasi kontrol yang harus berada di dalam register dan jumlah yang berada di dalam memori. Keuntungan atau kerugiannya didasari pada pertimbangan biaya dengan kecepatan. Nah, kemudian ada siklus instruksi. Nah, subsiklus instruksi. Subsiklus instruksi ada fetch. Fetch adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Kemudian ada execute. Execute menginterpretasikan opkode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Kemudian ada interrupt. Interrupt apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layani interupsi. Siklus tidak langsung, apa itu? Adalah eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Kemudian untuk siklus instruksi bisa kita lihat gambarnya itu atau prosesnya seperti ini. Ada execute, interrupt, fetch, dan indirect. Dia berputar-putar. Selanjutnya, apakah ada cara mana yang lain? Ada. Nah, sifat siklus instruksi. Sekali instruksi telah diambil, maka operan spesifiornya harus diidentifikasikan. Kemudian seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil, dan proses ini mungkin memerlukan pengalamatan tak langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opkode telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasilnya di dalam memori. Nah, untuk diagram status siklus instruksi bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk gambarnya itu seperti ini, ambil instruksi, coding operasi, hitung alamat, ambil operan, operasi data, hitung alamat, simpan operan, periksa interrupt, kemudian tidak ada interrupt, untai atau vektor, instruksi berikutnya, kemudian hitung alamat, dan kembali lagi ke awal. Lanjut. Nah, untuk aliran data siklus pengambilan, nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Kemudian, urutan kejadian selama siklus interupsi tergantung pada rancangan CPU. Asumsi, sebuah CPU yang menggunakan register memori alamat, atau disingkat MAR, register memori buffer, atau MBR, pencacah program, atau PC, dan register instruksi, atau IR. Prosesnya, pada saat siklus pengambilan fetch cycle, pada instruksi dibaca dari memori. PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Unit kontrol meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Siklus selesai. Unit kontrol memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan spesifior yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Kemudian ada aliran data siklus tak langsung. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. N bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Unit control meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksi atau instruction cycle mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada macam-macam instruksi mesin yang terdapat di dalam IR. Siklus meliputi pemindahan data di antara register-register, pembacaan atau penulisan dari memori atau I/O, dan atau penggunaan ALU. Lanjut, di sini ada aliran data siklus instruksi. Untuk gambarnya itu seperti ini. Kemudian, isi PC saat itu harus disimpan sehingga CPU dapat melanjutkan aktivitas normal setelah terjadinya interrupt. Caranya, isi PC dipindahkan ke MBR untuk kemudian dituliskan ke dalam memori. Lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR dari unit control. Lokasi ini berupa stack pointer.
PC dimuatkan dengan alamat rutin interrupt. Akibatnya, siklus instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Selanjutnya, untuk strategi people learning. Nah, people learning itu adalah input baru akan diterima pada sebuah sisi, sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Nah, kita lakukan pendekatan. People learning instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi. Kemudian dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan, maka produk yang berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. People learning instruksi 2 tahap. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat di sini, gambarnya itu seperti ini. Kemudian people learning pengolahan instruksi. Ada 2, pengambilan instruksi dan pengeksekusian instruksi. Terdapat waktu yang dibutuhkan selama proses eksekusi sebuah instruksi pada saat memori sedang tidak diakses. Waktu ini dapat digunakan untuk mengambil instruksi berikutnya secara paralel atau bersamaan dengan eksekusi instruksi saat itu. Tahapan people learning, tahapannya independen karena tiap tahapan bekerja sendiri dan kedua bekerja dalam waktu yang bersamaan. Nah, ada 2 tahap. Tahapan pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Yang kemudian ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction prefetch atau fetch overlap. Nah, efek pipeline itu mempercepat eksekusi instruksi. Kemudian apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Kemudian penggandaan kecepatan eksekusi tidak akan terjadi apabila beberapa hal terjadi. Alasannya, umumnya waktu eksekusi akan lebih lama dibandingkan dengan pengambilan instruksi. Karena eksekusi akan meliputi pembacaan dan penyimpanan operan, serta kinerja sejumlah operasi, sehingga tahapan pengambilan mungkin perlu menunggu beberapa saat sebelum mengosongkan buffernya. Instruksi pencabangan bersyarat akan membuat alamat instruksi berikutnya yang akan diambil tidak diketahui. Tahapan pengambilan harus menunggu sampai menerima alamat instruksi berikutnya dari tahapan eksekusi. Dengan demikian, tahapan eksekusi harus menunggu pada saat fetch. Ada solusinya, kerugian waktu yang diakibatkan tahapan kedua dapat dikurangi dengan cara menebak atau sama juga dengan kata lainnya prediksi. Nah, untuk aturan prediksi itu aturannya sederhana. Yang pertama, instruksi pencabangan bersyarat dikirimkan dari tahapan pengambilan ke tahapan eksekusi. Tahapan pengambilan mengambil instruksi berikutnya di dalam memori setelah terjadinya instruksi pencabangan itu. Apabila pencabangan tidak dilakukan, maka tidak akan terdapat waktu yang hilang. Apabila pencabangan dilakukan, instruksi yang diambil harus dibuang dan instruksi yang baru harus diambil. Faktor-faktor di atas mengurangi efektivitas pipeline 2 tahap, namun terjadi juga beberapa percepatan. Untuk memperoleh percepatan lebih lanjut, pipeline harus memiliki lebih banyak tahapan. Nah, ada dekomposisi pengolahan instruksi, yaitu ada fetch instruction atau FI, membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Kemudian ada decode instruction atau DI, yaitu menentukan opcode dan operan specifier. Kemudian ada calculate operand atau disingkat CO, yaitu menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Hal ini mungkin melibatkan displacement, register indirect, atau berbentuk kalkulasi alamat lainnya. Kemudian ada fetch operand atau FO, mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berada di register tidak perlu diambil. Kemudian ada execute instruction atau EA,
melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Kemudian ada write operand atau WO, menyimpan hasilnya di dalam memori. Efek dekomposisi di atas yaitu bermacam tahapan dapat memiliki durasi yang hampir sama. Contohnya, pipeline 6 tahap dapat mengurangi waktu eksekusi 9 buah instruksi dari 54 satuan waktu menjadi 14 satuan waktu. Nah, untuk gambaran prosesnya itu diagram pewaktuan operasi seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Kemudian, faktor menghambat peningkatan kinerja itu ada keenam tahapan memiliki durasi yang tidak sama. Terjadi waktu tunggu pada beberapa tahapan pipeline. Instruksi pencabangan bersyarat yang dapat menggagalkan beberapa pengambilan instruksi. Nah, untuk contoh branch seperti ini. Nah, asumsinya instruksi 3 adalah pencabangan bersyarat instruksi 15. Sampai saat instruksi dieksekusi, tidak terdapat cara untuk mengetahui instruksi mana yang akan terjadi kemudian. Instruksi 4-14 tidak dilakukan eksekusi sehingga data harus dibersihkan dari jalurnya. Eksekusi dilanjutkan saat pencabangan ke instruksi 15 sudah sampai. Lanjut. Rancangan pipeline IBM S360 ada dua faktor hambatan. Masih terjadi sampai sekarang. Nah, pertama, setiap tahapan pipeline terdapat sejumlah overhead yang terjadi pada pemindahan data dari buffer ke buffer dan pada saat melakukan persiapan dan pengiriman fungsi-fungsi. Overhead akan memperpanjang waktu eksekusi instruksi tunggal. Pertambahan waktu ini akan makin terasi apabila instruksi saling tergantung secara logika. Jumlah kontrol logika yang diperlukan untuk menangani ketergantungan memori dan register akan meningkat seiring banyaknya tahapan. Hal ini menyebabkan kerumitan dan waktu fungsi pengontrolan. Kemudian ada penanganan pencabangan. Itu untuk menjamin terjadinya aliran instruksi yang stabil. Kemudian kestabilan akan tergantung saat instruksi mengambil pencabangan karena belum bisa ditentukan tujuan pencabangan tersebut. Kemudian beberapa metode pendekatan masalah digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ada teknik pendekatan, yaitu ada 5, yaitu yang pertama multiple streams, yang kedua prefetch branch target, yang ketiga loop buffer, yang keempat branch prediction, yang kelima delay branch. Nah, untuk yang pertama multiple streams, itu kedua instruksi percabangan diambil dengan dua buah stream. Kelemahannya adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan dalam pipeline. Bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi, tidak mampu ditangani oleh dua stream. Walaupun terdapat kelemahan, tapi terbukti meningkatkan kinerja pipelining. Teknik ini diterapkan pada IBM 370/168 dan IBM 3033. Nah, yang kedua itu ada prefix branch target. Nah, apabila pencabangan bersyarat telah diketahui, prosesnya itu dilakukan pengambilan awal atau prefetch terhadap instruksi setelah pencabangan dan target pencabangan. Ini diterapkan pada IBM 36091. Nah, tapi untuk melakukannya itu diperlukan buffer dan register untuk prefetch. Nah, yang ketiga loop buffer. Apabila terdapat pencabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target pencabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Perbedaan dengan prefetch adalah pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan lokasinya maka secara otomatis telah terbuffer. Terkesan teknik ini seperti cache memori, namun terdapat perbedaan karena loop buffer masih mempertahankan urutan instruksi yang diambilnya. Nah, yang keempat, branch prediction. Itu penganalisaan sejarah instruksi. Instruksi komputer seringkali terjadi berulang. Nah, sehingga teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada set memori. Diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut. Patokan memprediksi target pencabangan. Penganalisaan eksekusi yang telah terjadi dan aspek lokalitas. Aspek lokalitas memori adalah kecenderungan penyimpanan instruksi yang berhubungan dalam tempat yang berdekatan. Kemudian yang terakhir itu delayed branch.
Eksekusi pada tahapan pipeline yang melibatkan pencabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan. Namun, tahapan pipelining lainnya dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi NOP. Nah, untuk diagram alir prediksi itu dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian, penanganan interupsi. Interupsi adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung sistem operasi. Pengolahan interupsi memungkinkan suatu program aplikasi dapat ditahan. Agar kondisi-kondisi interupsi dapat dilayani, kemudian program dilanjutkan, interupsi adalah suatu masalah dalam pipeline karena mengganggu aliran instruksi yang telah tersusun. Hal yang sering dilakukan dalam perancangan adalah interupsi ditangguhkan beberapa saat sampai program utama mendapatkan titik pemberhentian. Hal ini efektif dilakukan sehingga tidak terlalu mengganggu pipelining instruksi. Kemudian untuk diagram alir penanganannya dapat kita lihat itu gambarnya seperti ini. Selanjutnya itu mengenai interupsi, ada dua macam, interupsi yang dilakukan oleh perangkat keras dan interupsi dari program atau exception. Nah, kesimpulannya di sini dapat kita untuk CPU, syarat agar bisa disebut CPU adalah bisa mengambil instruksi, menerjemahkan, mengambil data, mengolah, dan menyimpan kembali. CPU dibantu memori internal yang disebut register. Terdapat dua grup register, yaitu register yang dapat diakses oleh programmer, user visible register, dan register yang tidak bisa diakses oleh programmer, yaitu control status word. Siklus instruksi terdiri dari fetch, execute, dan interrupt. Dengan cara pipelining, kinerja CPU dapat ditingkatkan. Nah, kemudian untuk struktur dan fungsi CPU selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu mengenai dukungan sistem operasi. Nah, pengertian sistem operasi. Program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrogram, dan menjadwalkan eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Kemudian fungsi sistem operasi itu ada fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Kemudian fungsi efisiensi, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Kemudian untuk aplikasi komputer, sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer, diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman, kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer, punya utilitas, dan mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat I/O. Kemudian untuk layanan sistem operasi, itu yang pertama, itu pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utility atau utilitas. Eksekusi program sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul I/O, inisialisasi hardware. Intinya menginterpretasikan instruksi pemrogram untuk dapat dimengerti oleh mesin. Kemudian bisa akses ke perangkat I/O, sistem operasi menjembatani pemrogram dalam pengaksesan perangkat I/O sehingga menjadi sederhana. Selanjutnya untuk layanan sistem operasi yang keduanya itu akses terkontrol ke file. Dalam hal ini sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama seperti file-file. Akses sistem, sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Nah, untuk sistem operasi sebagai manajer sumber daya, itu gambarnya bisa kita lihat di sini. Gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, sistem operasi sumber daya sebagai manajer sumber daya juga ada gambarannya itu bisa seperti ini.
memori, program and data, I/O, prosesor, ada I/O device, kemudian store. Nah, selanjutnya untuk jenis SO, sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik, itu ada yang pertama sistem interaktif. Nah, penggunaan atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan, switch, beberapa bentuk input, dan printer. Program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Kemudian ada sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Nah, selanjutnya untuk jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Yang pertama ada single programming, yaitu mesin batch hanya menjalankan suatu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu idle. Nah, kemudian ada multiprogramming yang maksudnya di sini untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Nah, untuk gambaran proses single programming dan multiprogramming bisa kita lihat di sini. Itu untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk single programming dan ini untuk multiprogramming. Selanjutnya, paradigma sistem operasi modern. Itu ada multiprogramming, ada sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Kemudian prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Hal yang paling penting itu adalah penjadwalan. Nah, level penjadwalan ada dua, yaitu penjadwalan jangka panjang dan penjadwalan jangka pendek. Untuk penjadwalan jangka panjang atau tinggi, itu menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Kemudian mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Melakukan eksekusi relatif tidak sering, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Kemudian untuk penjadwalan jangka pendek itu sering disebut dispatcher. Seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Nah, untuk gambarannya bisa kita lihat itu seperti ini. Selanjutnya itu representasi proses dalam sistem operasi melalui blok kontrol proses. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Identifier, state, priority, program counter, memory pointer, konteks data, I/O status information, accounting information, dan lain sebagainya. Nah, elemen-elemen sistem operasi dapat kita lihat pada gambar yang ada di sini. Itu operasi sistem, service from process, dan ini ada interrupt from process dan interrupt from I/O. Dan ada short time schedule untuk pass control to process. Selanjutnya, elemen dan penjadwalan proses. Yang pertama, sistem operasi menerima kontrol proses pada interrupt handler. Kemudian hal ini bila terjadi interupsi dan pada service call handler bila terjadi panggilan layanan. Sekali interupsi atau panggilan layanan ditangani, maka penjadwalan jangka pendek dipanggil untuk mengambil proses untuk selanjutnya diproses. Nah, untuk gambaran representasi diagram antrian penjadwalan bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk manajemen memori.
Melakukan pengaturan prosesor sehubungan penjadwalan proses yang harus dilakukannya. Untuk mempersiapkan proses multiprogramming diperlukan pengaturan memori. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk sistem operasi monitor resident dan bagian lainnya untuk program yang sedang berjalan. Dalam sistem multiprogramming, bagian pengguna dari memori harus dibagi lagi untuk mengakomodasikan sejumlah proses. Tugas pembagian dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi yang dikenal dengan manajemen memori. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori yang akan dijelaskan, yaitu swapping, partitioning, pegging, dan virtual memory. Nah, yang pertama mengenai swapping. Kalau kita memperhatikan proses pada gambar representasi diagram antrian penjadwalan tadi, kerja prosesor lebih cepat daripada perangkat I/O, maka akan terjadi antrian keluaran, yaitu proses yang memerlukan akses ke perangkat I/O. Pendekatan untuk masalah di atas adalah swapping. Kita memiliki antrian panjang permintaan proses yang umumnya tersimpan dalam memori utama. Apabila proses telah selesai, maka proses-proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama. Sekarang situasi yang terjadi adalah tidak ada proses di dalam memori utama yang siap. Daripada prosesor idle, maka prosesor akan melakukan swap. Salah satu tersebut kembali ke disk di antrian menengah. Antrian ini merupakan antrian proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori. Selanjutnya, kemudian sistem operasi mengambil proses lain dari antrian menengah atau memenuhi permintaan proses yang baru dari antrian panjang. Setelah itu, eksekusi akan dilanjutkan dengan memproses proses yang baru tiba. Swapping merupakan operasi I/O, karenanya dapat membuat keadaan menjadi buruk. Namun karena I/O disk umumnya lebih cepat dari I/O lainnya, maka swapping ini mampu meningkatkan kinerja prosesor. Nah, yang kedua itu partitioning. Sistem operasi akan menempati bagian memori yang tetap. Sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap fixed size partitioning dan partisi variabel variable size partitioning. Dalam partisi tetap, proses akan disimpan dalam partisi memori yang dapat menampungnya. Partisi biasanya dibuat tidak sama kapasitasnya. Pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran partisinya dan bisa terjadi sisa memori dari alokasi partisinya sehingga terjadi lubang hole memori. Pendekatan yang lebih efisien adalah partisi variabel, di mana ukuran partisi disesuaikan kebutuhan memorinya. Suatu blok memori akan diisi proses lain apabila tidak digunakan lagi oleh suatu proses. Akibat dari proses ini adalah terjadinya fragmentasi dari program atau proses yang dijalankan, sehingga utilitas memori akan menurun. Teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction. Dari waktu ke waktu, sistem operasi memindahkan proses di dalam memori untuk menempatkan seluruh memori yang bebas secara bersama-sama pada sebuah blok. Dengan adanya pemindahan blok-blok proses, maka akan terjadi perubahan alamat memori. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat dua macam alamat dalam hal ini, yaitu alamat fisik dan alamat logik. Alamat fisik adalah alamat sebenarnya pada memori, sedangkan alamat logik adalah alamat yang berhubungan dengan akses instruksi ke prosesor. Nah, untuk efek partisi variabelnya bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya, mengenai pegging. Penggunaan partisi tidak cukup efisien dalam penggunaan memori. Terdapat metode lain yang disebut pegging. Pegging adalah membagi memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Setiap proses dibagi menjadi pack-pack berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan pack yang lebih sedikit, sedangkan proses-proses besar akan memerlukan pack yang lebih banyak. Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, pack-packnya dimuatkan ke dalam frame yang tersedia dan kemudian pack table dibentuk. Pack table digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Untuk gambaran proses transformasi alamat pada pegging table bisa kita lihat gambarannya itu seperti yang ada di sini. Ada logical address, physical address, dan main memory, dan proses pack table. Selanjutnya,
Pada saat suatu proses sedang berjalan, sebuah register menyimpan alamat awal page table proses tersebut. Nomor halaman alamat virtual digunakan untuk mengindeks table tersebut dan meng-lookup nomor frame-nya. Hal ini dikombinasikan dengan bagian offset dari alamat virtual untuk menghasilkan alamat real yang diinginkan. Tabel ini bisa sangat besar sehingga sebagian besar teknik ini menyimpan tabel pada memori virtual, bukan pada real memory. Pada saat suatu proses sedang berjalan, sedikitnya bagian pada tabelnya harus berada di memori utama, termasuk page table entry yang sedang dieksekusi. Nah, sebagian prosesor menggunakan teknik dua tingkat untuk mengorganisasikan page table yang besar. Dalam sistem ini terdapat page directory sama dengan X, dan apabila panjangnya Y, maka sebuah proses dapat berisi sampai dengan XXY pages. Umumnya panjang maksimum page table dibatasi sampai sama dengan 1 page. Struktur inverted page table menerapkan teknik ini dan telah digunakan pada komputer IBM S400 dan pada semua produk RISC termasuk PowerPC. Terdapat hash table yang berisi sebuah pointer ke page table yang diinversikan yang berisi page table entry. Dengan struktur seperti ini, maka hash table hanya akan terdapat sebuah entry dan page table yang diinversikan bagi setiap real memory page, bukannya satu per virtual page. Nah, untuk gambaran struktur inverted page table dapat kita lihat pada gambar yang ada di sini. Itu ada virtual address page offset, kemudian hash table, kemudian frame, itu ada page table, kemudian inverted page table, dan real address. Nah, selanjutnya tentang virtual memory. Untuk memahami virtual memory perlu diawali dari pemahaman mendalam tentang pegging. Domain pegging yaitu hanya peg dari proses yang dibutuhkan saat itu saja yang dimuatkan ke memori utama. Hal ini merupakan solusi bahwa memori utama biasanya berukuran kecil dan mahal. Apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua peg dari program tersebut diletakkan dalam memori utama. Hanya peg yang akan digunakan saja yang dimuatkan dalam memori utama membuat kinerja memori lebih baik. Hanya peg yang akan digunakan saja yang dimuatkan dalam memori utama membuat kinerja memori lebih baik. Apabila peg yang akan dieksekusi tidak didapatkan di memori utama, maka sinyal peg fault diaktifkan. Sinyal ini menyatakan bahwa sistem operasi harus mengambil peg yang dimaksud, karena proses hanya mengeksekusi di dalam memori utama saja. Maka memori tersebut disebut real memory. Namun, pemrogram atau pengguna dapat menggunakan memori yang lebih besar yang dikenal sebagai virtual memory. Memori virtual merupakan solusi efektif bagi pengguna atau pemrogram sehubungan masalah keterbatasan memori utama. Pada prinsipnya, setiap referensi ke virtual memory terdapat dua jenis akses, yaitu akses untuk mengambil page table entry yang diinginkan dan akses untuk pengambilan datanya. Akibat hal ini terjadi penggandaan waktu akses yang menurunkan kinerja. Solusi persoalan penggandaan waktu akses adalah dengan menggunakan cache khusus untuk page table entry yang biasa disebut Translation Located Buffer atau TLB. Yang harus diperhatikan juga, TLB harus berinteraksi dengan sistem cache memori utama, seperti terlihat pada gambar 5.11. Pertama, sistem akan memberikan TLB untuk mengetahui apakah page table entry yang cocok tersedia. Bila ada, maka alamat fisik atau real akan dibuat dengan mengkombinasikan nomor frame dengan offset. Bila tidak ada, entry diakses dari sebuah page table setelah alamat real dibuat, yang berbentuk sebuah tag dan reminder. Cache diperiksa untuk mengetahui keberadaan blok yang berisi word tersebut. Bila ada, maka akan dikembalikan ke CPU, sedangkan bila tidak ada, word akan dicari dari memori utama. Nah, kemudian segmentasi. Teknik pegging tidak dapat diakses atau digunakan pemrogram secara langsung. Terdapat teknik manajemen pengalamatan lain yang dapat diakses dan digunakan pemrogram untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data. Juga sebagai alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan instruksi dan data. Teknik ini dinamakan segmentasi. Segmentasi memungkinkan pemrogram untuk menganggap memori sebagai sesuatu yang terdiri dari sejumlah ruang alamat atau segmen.
ukuran segmen variabel dan dinamik. Nah, keuntungan segmentasi yang pertama menyederhanakan perkembangan struktur data, memungkinkan program dapat diubah dan dikompilasi ulang secara independen, memungkinkan suatu segmen yang merupakan bagian dari suatu proses digunakan oleh proses lainnya, memungkinkan adanya proteksi karena pemrogram dapat dengan mudah memberikan akses privilege. Nah, untuk gambaran operasi interaksi TLB dan memori cache bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Nah, selanjutnya mengenai memori PowerPC. PowerPC menyediakan pengalamatan yang komprehensif untuk implementasi arsitektur 32 bit menggunakan teknik pegging dengan mekanisme segmentasi yang sederhana. Bagi implementasi 64 bit digunakan pegging dengan mekanisme segmentasi yang lebih baik. Selain itu, terdapat mekanisme alternatif bagi keduanya yang dikenal sebagai penerjemah alamat blok. Teknik pengalamatan blok ditujukan untuk menutupi kelemahan teknik pegging. Dengan pengalamatan blok memungkinkan prosesor untuk memetakan 4 buah blok besar memori instruksi dan 4 buah blok memori data yang berukuran besar dengan tidak menggunakan mekanisme pegging. Selanjutnya, PowerPC 32 bit menggunakan alamat efektif 32 bit. Alamat tersebut meliputi identifier pack 16 bit dan selektor 12 bit. Dengan 12 bit dapat mereferensi 4 KB bit pack. 4 bit dari alamat digunakan untuk menandakan salah satu dari 16 segmen meliputi bit-bit kontrol akses dan sebuah identifier 24 bit. Sehingga alamat efektif 32 bit memetakan dalam alamat virtual 52 bit. Nah, untuk gambaran mekanisme pengalamatan PowerPC 32 bit bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya, PowerPC menggunakan inverted pack table tunggal. Alamat virtual digunakan untuk mengindekskan ke dalam pack table. Nomor virtual pack diisikan ke bagian kiri sisi yang paling berarti dengan 3 buah 0 untuk membentuk bilangan 19 bit. Kemudian bit per bit eksekutif OR dihitung ke bilangan tersebut dan 19 bit paling kanan dari ID segmen virtual untuk membentuk kode base 19 bit. Tabel diatur menjadi n kelompok yang terdiri dari 8 buah entry. Dari 10 sampai 19 bit kode hash tergantung pada ukuran pack table. Digunakan untuk memilih salah satu kelompok di dalam tabel. Kemudian hardware manajemen memori melacak 8 entry dalam kelompok untuk dicocokkan dengan alamat virtualnya. Nah, dalam mencari kecocokan tersebut, setiap pack table entry meliputi ID segmen virtual. 6 bit paling kiri dari nomor virtual pack yang disebut abbreviated pack index karena sedikitnya 10 bit dari nomor virtual pack 16 bit selalu berpartisipasi di dalam hash untuk memilih kelompok pack table entry. Hanya untuk singkat nomor virtual pack yang perlu dibawa ke pack table entry agar cocok secara unik dengan alamat virtual. Bila terdapat kecocokan, maka nomor real pack 20 bit dari alamat dirangkaikan dengan 12 bit terendah. Alamat efektif untuk membentuk alamat fisik 32 bit untuk diakses. Bila tidak terdapat kecocokan, maka kode hash dikomplementkan untuk menghasilkan indeks yang pack table yang baru yang berada pada posisi relatif sama di sisi lain table. Kemudian kelompok ini dilacak untuk dicocokkan. Bila tidak ada yang cocok lagi, sebuah pack fault interrupt akan terjadi. Pada manajemen pengalaman 64 bit PowerPC dirancang untuk kompatibel dengan 32 bit. Prinsipnya sama dengan mekanisme pengalamatan 32 bit. Nah, kesimpulan dalam materi ini dapat kita ambil. Yang pertama, operating sistem bertugas sebagai penghubung antara user dan perangkat keras, agar user dapat menggunakan perangkat keras secara nyaman dan efisien. Kemudian, operating sistem mengatur sumber daya perangkat keras. Kemudian, penjadwalan kerja perangkat keras oleh operating system dapat mengoptimalkan kecepatan CPU. Dan ada beberapa istilah dalam manajemen memori, yaitu swapping, partitioning, pegging, dan virtual memory.
Memori virtual merupakan bagian dari secondary yang dianggap sebagai memori utama. Selesai untuk materi dukungan sistem operasi. Kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya mengenai operasi unit control. Unit control, bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai, mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register, agar lalu melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I/O. Nah, fungsi CPU ada 6. Yang pertama, fungsi operasi atau opcode, fungsi mode pengalamatan, fungsi register, fungsi antarmuka modul I/O, fungsi modul memori, dan fungsi pengolahan interrupt. Nah, siklus instruksi itu merupakan rangkaian tahapan operasi. Operasi pengambilan fetch, indirect, eksekusi, dan pengolahan interupsi bila ada. Dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang biasa disebut operasi micro operation, operasi fungsional atau atomic suatu CPU. Nah, untuk gambaran elemen eksekusi program bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. Nah, selanjutnya 4 register operasi pengambilan. Yang pertama, Memory Address Register atau disingkat MAR, dihubungkan pada bus alamat untuk menspesifikasi alamat di dalam memori untuk operasi baca atau simpan. Yang kedua, Memory Buffer Register atau disingkat MBR, dihubungkan pada bus data untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk operasi dan data akan disimpan ke memori. Yang ketiga, ada program counter atau disingkat PC untuk menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Kemudian yang keempat, ada instruction register atau IR untuk menampung instruksi terakhir yang diambil. Nah, langkah-langkah siklus pengambilan. Yang pertama, alamat instruksi berikutnya dimuat ke PC. Kemudian pindahkan alamat ke MAR pada bus alamat. Kemudian control unit menspesifikasi perintah read. Kemudian hasil dari data memori diletakkan ke bus data. Kemudian data di bus data dikirim ke MBR. Kemudian PC menambah satu nilainya dan data instruksi dipindahkan dari MBR ke IR. Akhirnya MBR sekarang bebas untuk fetch berikutnya. Nah, penulisan simbolik perpindahan data. Itu penulisannya seperti T1 mar C PC memindahkan isi PC ke MAR. T2 MBR C memori memindahkan isi lokasi memori yang dispesifikasi MAR ke MBR. Nah, simbol PC C kemudian PC tambah 1 itu dia artinya menambahkan 1 ke isi PC. Kemudian simbol T3.2 IRC MBR itu artinya memindahkan isi MBR ke IR. Aturan pengelompokan siklus. Yang pertama, rangkaian kejadian yang benar harus dipenuhi. Jadi operasi MAR, PC harus mendahului MBR, memori, karena operasi pembacaan memori menggunakan alamat yang terdapat di dalam MAR. Kesimpulannya rangkaian harus dibuat sesuai urutan kejadiannya. Yang kedua, terjadinya konflik harus dihindari. Sebuah operasi mikro tidak diperbolehkan membaca dari register yang sama atau menulis ke register yang sama, karena hasilnya akan sulit diprediksi. Misalnya operasi mikro MBR, memori, dan IR. MBR tidak boleh terjadi dalam satu satuan waktu yang sama. Siklus tak langsung. Setelah siklus pengambilan, siklus berikutnya adalah mengambil operan sumber dengan asumsi format instruksi satu alamat, di mana pengalamatan langsung dan tak langsung diizinkan. Apabila instruksi disebut menspesifikasi alamat tak langsung, maka siklus tak langsung harus mendahului siklus eksekusi. Contoh aliran data tak langsung dalam operasi mikro. T1 MAR C IR address. Kemudian T2 MBR C memori. T3 IR address C MBR address. Kemudian siklus interrupt. Pada
akhir siklus eksekusi dilakukan pengujian keberadaan interupsi. Bila terjadi interupsi, maka akan dijalankan siklus interupsi tersebut. Siklus interupsi sebuah mesin berbeda sekali dengan interupsi pada mesin lainnya. Berikut sebuah contoh siklus interupsi dalam ukuran mikro. Nah, contohnya itu seperti ini. T1 MBR PC, T2 MAR C save address, PC routine address, T3 memori CMBR. Kemudian siklus eksekusi lebih kompleks dan banyak dibandingkan siklus-siklus sebelumnya yang telah dijelaskan. Pada siklus pengambilan, indirect dan interrupt cenderung sama untuk bermacam-macam program. Pada siklus eksekusi tergantung perintah eksekusinya. Contoh operasi mikro untuk beberapa eksekusi instruksi. Nah, contohnya itu operasi eksekusi penambahan, operasi ISZ, increment and skip if zero. Selanjutnya, operasi eksekusi penambahan, itu untuk contohnya seperti ini, add R1 X, tambahkan isi lokasi X ke R1 dan simpan hasilnya pada R1. Operasi mikronya T1 mar CIR address, T2 MBR C memori, T3 R1 CR1 ditambah MBR. Untuk operasi ISZ, increment and skip if zero, itu seperti ISZX, itu menambahkan X dengan 1 bila hasil sama dengan 0. Loncati instruksi berikutnya. Operasi mikronya itu T1 mar CIR address, T2 MBR C memori, T3 MBR C MBR tambah 1, T4 memori C MBR, if MBR sama dengan 0, dan PC C PC tambah 1. Nah, untuk kontrol prosesor, terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit kontrol. Proses 3 langkah di bawah ini akan mampu memberikan karakterisasi unit kontrol. Yang pertama, menentukan elemen dasar CPU. Yang kedua, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU. Yang ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Selanjutnya, mengenai unit kontrol. Bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar ALU melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I/O. Kemudian, fungsi unit kontrol eksplisit itu yang pertama pengurutan sequencing. Unit kontrol bertugas mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar. Kemudian ada eksekusi atau execution. Unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Selanjutnya, memiliki input untuk menentukan status sistem dan memiliki output untuk mengontrol tingkah laku sistem. Secara internal memiliki logika-logika pengontrolan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusi. Dipandang sebagai suatu sistem dengan input dan output. Kemudian, waktu atau clock berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer, termasuk juga unit kontrol. Kemudian ada register instruksi, instruction register. Opkode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Kemudian ada flag. Flag ini diperlukan unit kontrol untuk mengetahui status CPU. Kemudian control signal to control bus, memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Nah, untuk output unit kontrol, sinyal kontrol di dalam CPU atau control signal with CPU. Output ini terdiri dua macam sinyal, yaitu yang pertama sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register, yang kedua sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Sinyal kontrol bagi bus kontrol, control signal to control bus. Sinyal ini juga terdiri atas dua sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I/O. Nah, untuk gambaran struktur unit kontrolnya bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini. ALU, flex clock, instruction register, switching logics, control address register, kemudian ada kontrol memori,
Kemudian control buffering register dan ada control logic dan keluarnya internal control signals dan external control signals. Kemudian implementasi unit control ada dua. Yang pertama implementasi hardware, yang kedua implementasi microprogrammer. Selanjutnya implementasi hardware. Intinya unit control merupakan rangkaian kombinatorial. Sinyal-sinyal logika inputnya akan didekodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit control meliputi sinyal-sinyal register instruksi, pewaktu, flag, dan sinyal bus control. Sinyal-sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit control dalam mengetahui status komputer. Selanjutnya didekodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. N buah input biner akan menghasilkan 2 N output biner. Setiap instruksi memiliki apkode yang berbeda-beda. Apkode yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Pewaktu unit control mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Selanjutnya, masalah dalam merancang implementasi hardware, yaitu ada memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya, sulit didesain dan dilakukan pengetasan, tidak fleksibel, dan sulit untuk menampilkan instruksi baru. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai implementasi microprogrammer, yaitu unit control memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini. Fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit control. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit control lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam implementasi hardware. Nah, kesimpulan dalam materi yang terakhir ini, sebuah subinstruksi yaitu pengambilan siklus start langsung dan interrupt pada saat dijalankan harus dibagi lagi menjadi instruksi yang lebih kecil. Kemudian kebanyakan komputer dewasa ini telah dirancang dengan menggunakan kendali yang di mikroprogram sebagai pengganti sistem kendali perangkat keras. Dan tabel pemikrograman dan rangkaian-rangkaian yang bersangkutan dari komputer dewasa saat ini jauh lebih kompleks, akan tetapi gagasan utamanya tetap sama. Kemudian mikroinstruksi disimpan di dalam sebuah ROM kendali dan diakses dengan memberikan alamat mikroinstruksi yang diinginkan. Fungsi dasar dari unit control adalah pengurutan dan pengeksekusian. Teknik implementasi unit control dapat digolongkan menjadi dua, yaitu implementasi hardware dan implementasi microprogrammer. Nah, cukup sekian materi tentang operasi unit control dan selesai sudah video kita kali ini. Ya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.